Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, sebelum saya lanjut memaparkan materi yang akan saya bawakan, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya merupakan salah satu dosen sarjana pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD di Universitas Alma-Ata. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu di Prodi PGSD Universitas Alma-Ata, yaitu pembelajaran IPS SD. Mata kuliah pembelajaran IPS SD ini merupakan mata kuliah wajib Prodi yang terdiri dari 3 SKS dan berada pada semester 4. Mata kuliah pembelajaran IPS merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang fenomena sosial, sistem sosial, perubahan sosial yang ada di masyarakat. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memahami dan menganalisis fenomena sosial serta perkembangan masyarakat. Nah, di sini mahasiswa juga akan belajar untuk menentukan metode, model, dan media dalam pembelajaran IPS dan mampu mengkolaborasikan secara kritis sains teknologi dan masyarakat dengan nilai kebudayaan secara kontekstual sesuai dengan nilai budaya lokal dan kearifan lokal. Salah satu kewajiban sebagai dosen, saya telah menerapkan tridharma perguruan tinggi, diantaranya adalah bidang pengajaran, di mana pada bidang ini saya menetapkan sistem pembelajaran yang mengacu pada DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya bagikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Yang mana aspek itu untuk sikap itu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian untuk keterampilannya itu ada 2, keterampilan umum ada 2. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan yang kedua, mampu menunjukkan kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan baik. Kemudian untuk keterampilan khusus, mampu mengaplikasikan pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, evaluasi, media, dan sumber belajar yang inovatif berbasis karakter pada pembelajaran di sekolah dasar. Untuk pengetahuan, mampu menganalisis prinsip-prinsip bidang studi di sekolah dasar meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PPKN, SBDP, dan PJOK. Dari CPL atau capaian pembelajaran lulusan, saya menurunkan 4 CPMK. CPMK pada mata kuliah ini terdiri dari 4 CPMK. Untuk CPMK yang pertama yaitu mampu menerapkan pemikiran logis dan kritis dalam menganalisis prinsip-prinsip IPS di SD. CPMK yang kedua mampu menerapkan pemikiran logis dan kritis untuk menganalisis permasalahan-permasalahan pembelajaran IPS. CPMK 3 menunjukkan sikap tanggung jawab dalam membuat rencana pembelajaran dan media kreatif pada pembelajaran IPS. Kemudian CPMK yang terakhir menunjukkan keterampilan sosial ketika berkolaborasi dan berkomunikasi dalam pembuatan proyek secara berkelompok. Adapun bahan kajian meliputi 9 aspek. Yang pertama, hakikat IPS, kemudian ada ideologi, kearifan lokal, multikultural, globalisasi, materi-materi IPS di SD, pembelajaran berbasis proyek di SD, sumber belajar pembelajaran berbasis proyek, dan yang terakhir adalah pembuatan pembelajaran berbasis proyek di SD. Untuk mendukung pembelajaran di kelas saya, menggunakan berbagai literasi seperti yang dapat dilihat di sebelah saya. Ada pustaka utama dan ada pustaka pendukung. Kemudian salah satu aplikasi yang dapat menunjang pembelajaran ini adalah aplikasi Articulate Storyland. Nah, itulah model delivery yang saya sampaikan dalam proses pembelajaran yang saya bawakan. Selanjutnya kita masuk ke aspek interaction. Interaction merupakan suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen guna mencapai capaian pembelajaran.
Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu sistem student center learning atau lebih dikenal dengan SCL, di mana sistem tersebut merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik akan lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan individu masing-masing. Sistem SCL dalam pembelajaran yang saya terdiri dari 3. Pertama adalah pembelajaran interaktif, yaitu dosen memaparkan materi di dalam kelas dan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta pendapat mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah project based learning atau PJBL, yaitu mahasiswa berdiskusi antara anggota kelompok mahasiswa untuk menganalisis, menggali, dan menyelesaikan permasalahan berdasarkan topik-topik tertentu dan membuat produk berdasarkan penyelesaian masalah tersebut. Kemudian yang ketiga ada self direction learning, di mana metode ini berbentuk pemberian tugas kepada mahasiswa seperti tugas membaca dan kemudian membuat ringkasan. Adapun platform yang saya gunakan yaitu Learning Management System atau LMS, di mana pada sistem tersebut mahasiswa akan mengisi presensi dan mengunduh materi perkuliahan dan lain sebagainya. Saya tampilkan peta pembelajaran untuk mata kuliah pembelajaran IPS. Selanjutnya kita akan masuk ke aspek asesmen, di mana aspek asesmen ini merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Nah, indikator penilaian yang saya gunakan itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif, yaitu 10%. Di sini nanti keaktifan dalam perkuliahan, interaktif, tutorial maupun diskusi. Kemudian ada penugasan dengan bobot 10%, hasil proyek dengan bobot 40%, UTS 20%, dan UAS 20%. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Sebagai penutup, itulah tadi aspek yang saya terapkan pada proses pembelajaran dalam mata kuliah yang saya lakukan, yang terdiri dari aspek delivery, aspek interaction, dan aspek assessment atau sering disingkat dengan DIA. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara luring. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum pembelajaran pagi hari ini kita mulai, akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, silakan duduk lagi semuanya. Oke, teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Sehat. Ya. Sebelum mulai ke pembelajaran, kalian presentasi dulu di LMS, di e-learning Amata. Sudah? Sudah. Alhamdulillah sudah. Kemarin kita sudah membahas mengenai materi apa ya? Ada yang mau menjawab? Saya Apa Mas Hasan? menjawab. Kemarin kita mempelajari tentang menyelesaikan permasalahan sosial dengan proyek. Oke, ya benar. Kemarin kita sudah membahas mengenai menyelesaikan permasalahan sosial dengan proyek. Untuk hari ini kita juga masih meneruskan materi ini, tetapi nanti akan ada presentasi proyek dari kelompok 1 ya. Kemarin materinya apa saja yang akan dibahas? Ada 4 topik kemarin yang dibahas dalam permasalahan sosial dengan proyek ini. Ada 4 topik. Apa saja 4 topiknya yang Mbak Beli ada? Yang pertama Ya. adalah ideologi, yang kedua kearifan lokal, yang ketiga multikultural, yang keempat globalisasi. Ya, ada 4 topik ya. Yang pertama ideologi, kemudian yang kedua ada kearifan lokal, yang ketiga ada multikultural, dan yang terakhir ada globalisasi. Baik, sebelum mulai ke presentasi, mungkin saya akan ulas kembali sedikit mengenai tahap-tahap dari pembelajaran proyek. Oke. Dari tahap-tahap ini kemarin kalian sudah mulai ke pengenalan masalah, ya kan? Di pengenalan masalah itu ternyata ada 4 tahapan yang harus kalian lakukan.
pengenalan itu kalian melakukan apa saja di sini? Ya, ada analisis terkaitan dengan isu-isu permasalahan itu menjadi isu pembelajaran. Kemudian nanti di sini mahasiswa mencari informasi secara kontekstual mengenai media yang digunakan guru dalam mengajar materi PSDSD. Jadi kalian nanti menganalisis isu-isu permasalahan berdasarkan paparan permasalahan yang sudah ada di LKM ya. Kemarin saya sudah bagikan LKM. Kemudian nanti apa tujuannya dari tahap pengenalan ini? Tujuannya adalah siapa yang menjawab? Ya, silakan. Tujuannya untuk memperoleh informasi mengenai keterbatasan media pembelajaran yang digunakan dalam mengajarkan materi IPS. Ya, tujuannya adalah memperoleh informasi. Memperoleh informasi apa? Mengenai keterbatasan media pembelajaran yang digunakan dalam mengajarkan IPS, materi IPS. Kemudian ada yang kedua, yaitu ada tahap kontekstualisasi. Di tahap kontekstualisasi ini kalian nanti menyajikan data yang diperoleh dalam tahap pengenalan. Pada tahap ini nanti mahasiswa merepresentasikan data yang diperoleh untuk mengusulkan rencana dalam menyelesaikan masalah. Kemudian target yang perlu dicapai pada tahap ini nanti kalian mengusulkan media pembelajaran berbasis IP yang inovatif, kreatif untuk digunakan dalam mengajarkan materi IPS. Tadi kan topiknya ada 4 ya, ada ideologi, kearifan lokal, kemudian ada multikultural dan ada globalisasi. Berarti kalian nanti akan membuat 4 produk dari setiap kelompok. Ya, kemarin sudah ada pembagian kelompok, 4 kelompok, satu kelompok nanti membahas tentang ideologi, kemudian kelompok 2 membahas tentang kearifan lokal, kelompok 3 membahas tentang multikultural dan yang keempat membahas tentang globalisasi. Oke, setelah ke tahap pengenalan, tahap kontekstualisasi, kemudian ke tahap apa? Yang ketiga, aksi ya. Tahap aksi ini kalian apa yang kalian lakukan di sini? Yaitu membuat media pembelajaran yang telah direncanakan. Mahasiswa dapat menggunakan berbagai media pembelajaran yang sejenis sebagai dasar pengembangan media. Nah, yang kedua, nanti mahasiswa akan menerima masukan dari dosen dan rekan mahasiswa lainnya supaya proyek yang dikembangkan itu menjadi lebih baik. Itu di tahap aksi ya. Nanti dari kalian sudah mulai membuat media pembelajaran direncanakan seperti apa berdasarkan permasalahan itu untuk menyelesaikan suatu masalah sehingga menghasilkan suatu produk ya. Kemudian yang terakhir adalah tahap refleksi dan tindak lanjut. Nah, di tahap ini nanti mahasiswa melakukan presentasi produk akhir dalam seminar hasil. Nah, nanti ketika produk kalian sudah jadi, itu nanti akan ada seminar hasil dari proyek yang sudah kalian buat, produk-produk dari hasil pembelajaran proyek tadi. Kemudian di sini mahasiswa melakukan refleksi dan memikirkan tindak lanjut atas proyek yang sudah dikerjakan, gitu ya. Kemudian untuk tahap keempat itu penyusunan proyek dilaksanakan selama 7 pertemuan, ya. Itu di pertemuan keberapa 9 ya, 9 sampai ke pertemuan 14 itu kalian membuat proyek. Di pertemuan 14-nya itu kalian mulai seminar 13-14 ya, kalian mulai seminar proyeknya. Jadi nanti setiap kelompok diminta untuk menyusun jadwal. Ini formatnya sudah ada di sini. Menyusun jadwal pelaksanaan proyek supaya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan format ini, gitu ya. Kemudian tahap yang kelima. Nah, tahap yang kelima ini memonitoring pelaksanaan proyek. Itu nanti mengawasi pelaksanaan proyek sesuai dengan timeline dan pertanyaan esensial. Nah, di sini itu dosen yang melaksanakan nanti. Jadi saya memonitori pelaksanaan proyek kalian, apakah sesuai dengan timeline-nya, apakah sesuai dengan pertanyaan esensialnya. Pertanyaan esensial itu tadi kan ada di identifikasi masalah ya. Itu nanti saya akan memonitoring di sini. Kemudian untuk tahap ke-6 ini menguji hasil. Jadi nanti masing-masing perwakilan mahasiswa dari setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek yang telah dikembangkan dalam seminar hasil. Jadi materi presentasi dapat disajikan dalam bentuk PPT, Canva, atau menggunakan media lainnya. Nanti proyeknya kalian kan sudah ditentukan kemarin ya, menggunakan apa?
Storyline ya. Nanti kalian membuat medianya menggunakan Upload Storyline. Kemudian nanti jelaskan media yang digunakan pada bagian ini dan poin-poin yang ingin dipresentasikan. Nanti kalian juga menjelaskan poin-poin apa saja yang ingin dipresentasikan. Gitu ya. Oke, yang terakhir adalah mengevaluasi pengalaman. Nanti di sini berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, karena sudah melaksanakan dari tahap 1 sampai 6 tadi, bagaimana kesan kalian dalam kegiatan proyek yang telah dilaksanakan. Nah, pada bagian ini nanti kalian juga dapat menyampaikan mengenai hambatannya atau tantangannya dan pengalaman dalam menyelesaikan tantangan tersebut. Itu ya. Paham? Ada pertanyaan? Sudah ada pertanyaan? Berarti sudah paham semua ya. Oke. Kalau sudah paham semua kan kita akan lanjut ke sesi presentasi ya. Presentasi dari draft yang sudah kalian buat. Kemarin di pertemuan kemarin kalian sudah mulai membuat draft dari proyek. Maka hari ini kalian mempresentasikan draftnya dulu sebelum kalian seminarkan, gitu ya. Baik teman-teman, untuk berikutnya kita sesi presentasi dari draft proyek yang kalian sudah buat. Untuk hari ini yaitu kelompok 1 ya, yang ideologi bangsa. Silakan kelompok 1 dipersiapkan untuk presentasi ke depan. Nanti ada sesi untuk masukan dari teman-teman, masukan dari dosen, gitu ya. Silakan dipersiapkan untuk kelompok 1. Siapa kelompok 1 di sini? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kita hormati Ibu Yusinta Dwi Aryani selaku dosen pemandu proyek kita dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Okriana dan ada Mbak Fatwa Larasati dan Mbak Putri Febrianti. Kami di sini mendapat judul yaitu ideologi bangsa. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada pemaparan materi saya persilakan. Jadi dalam perumusan masalah itu, yang pertama kurikulum apa yang digunakan oleh SD Negeri 2 Barangan. Jadi untuk belajar IPS di SD Negeri 2 Barangan itu sudah menggunakan kurikulum merdeka. Tetapi dalam permasalahan yang kita dapatkan di SD Negeri 2 Barangan itu, mereka terkendala dalam media pembelajaran terkait dengan materi ideologi. Apa permasalahan yang dialami dalam penerapan ideologi bangsa yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari? Jadi permasalahan yang dihadapi di SD 2 Barangan itu terjadinya globalisasi yang mengakibatkan nilai Pancasila itu menjadi runtuh. Bagaimana cara guru dalam mengajarkan ideologi bangsa kepada siswa? Jadi cara guru untuk mengajak peserta didik itu untuk mengajarkan ideologi bangsa yaitu biasanya guru menyisipkan sedikit materi ideologi di setiap pembelajaran. Sedikit tambahan yaitu guru juga mengajak siswa untuk membuat karya belajar yaitu seperti rumah adat. Lalu untuk urusan masalah yang kelima, bagaimana respon siswa selama pembelajaran IPS ketika guru menggunakan media untuk mengajarkan ideologi bangsa kepada siswa? Yaitu umumnya peserta didik tertarik, namun mereka juga bosan ketika media pembelajaran tersebut tidak dipahami dan kurang menarik. Lalu untuk rumusan masalah yang terakhir yaitu bagaimana hambatan guru dalam menggunakan media pembelajaran IPS terkait dengan materi ideologi bangsa. Untuk hambatan gurunya yaitu kurangnya sarana dan prasarana dan kurangnya keterampilan guru dalam membuat media pembelajaran yang lebih interaktif. Selanjutnya untuk penyusunan perencanaan proyek itu ada 4 tahapan. Yang pertama tahapan pengenalan yaitu untuk tahapan pengenalan ini untuk SD Negeri 2 Barangan itu sudah menggunakan kurikulum merdeka. Yang kedua untuk tahap kontekstualisasi yaitu berdasarkan data yang kami peroleh dalam kehidupan sehari-hari permasalahan yang dihadapi dalam penerapan pembelajaran IPS di SD Negeri 2 Barangan yaitu karena terjadinya globalisasi yang menyebabkan nilai-nilai Pancasila luntur. Jadi untuk hal itu kami membuat suatu media pembelajaran yaitu menggunakan artikulas Storyline. Lalu untuk yang ketiga tahap aksi, yaitu pada tahap aksi ini kami mengetahui permasalahan yang ada di SD Negeri 2 Barangan terkait dengan ideologi yang dimana dalam pemahaman ideologinya masih kurang efektif.
Dalam permasalahan tersebut juga kami melakukan tindak lanjut dengan membuat suatu media pembelajaran interaktif yang berkaitan dengan ideologi. Untuk jadwal kegiatan proyek, aktivitas kami yang pertama yaitu melakukan observasi ke SD Negeri 2 Batangan di pertemuan pertama. Lalu yang kedua, penyusunan LKM di pertemuan kedua. Selanjutnya kami membuat flowchart atau kerangka proyek. Lalu yang keempat, kami mulai melakukan pembuatan media proyek. Lalu yang kelima, kami melakukan presentasi draft proyek. Di pertemuan keenam, kami melakukan presentasi draft proyek lagi. Dan yang ketujuh, kami melakukan seminar hasil proyek. Dan yang kedelapan, evaluasi proyek. Nah, teman-teman, berikut hasil proyek artikulasi proyek kita yang bertema ideologi bangsa. Mari kita perhatikan bersama-sama. Nah, di halaman pertama ini terdapat halaman selamat datang yang berisikan nama siswa dan asal sekolah siswa. Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran. Nah, di sini terdapat slide selamat datang di pembelajaran kali ini. Nah, berikutnya terdapat menu utama. Di dalam menu utama ini terdapat ada CP dan TP, ada materi, video lagu ideologi, evaluasi, refleksi, kreator, dan kuis. Nah, di sini CP dan TP-nya bisa kita lihat bersama-sama. Capaian pembelajaran. 1. Peserta diri mampu memahami dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, di sini kami menambahkan suara sekali mungkin sesuai dengan tema ini. 4,2. Nah, selanjutnya ada materi. Pertama kami mengenalkan tentang ideologi. Nah, di sini untuk suaranya kami menambahkan tentang dengan suara anak-anak. Nah, berikutnya kami menambahkan materi tentang penerapan sila Pancasila. Nah, selanjutnya masih ke materi. Ada kami menambahkan lagu Garuda Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan kuis. Nah, di dalam kuis ini terdapat soal pasangkan kolom A yang sesuai dengan urutan yang ada di kolom B. Nah, kita mencocokkan di sini. Nah, jika benar akan ada suara atau kalimat apresiasi, dan jika salah ada juga kalimat semangat belajar lagi ya. Dan di sini juga terdapat soal membahas tentang materi yang disampaikan di CP tadi. Nah, setelah kita mengerjakan kuis, terdapat hasil skor. Nah, tadi karena kita mengerjakannya salah, jadi nilainya 0. Dan KKM-nya di sini 75%. Nah, selanjutnya kami menambahkan evaluasi. Nah, misalkan ada soal, dan kami menambahkan emoticon yang menandakan ada yang benar dan ada yang salahnya. Nah, jika benar, di sini terdapat kalimat apresiasi. Jawaban kamu masih salah. Nah, jika jawabannya salah, terdapat kalimat belajar lagi ya. Terdapat juga kalimat motivasi yang sama. Nah, di sini terdapat hasil skor nilai siswa yang sudah mengerjakan evaluasi. Ada nilainya 80% dan KKM-nya 75%. Nah, di sini terdapat juga refleksi. Refleksinya apakah kalian memahami tentang pembelajaran hari ini? Nah, di sini juga kami menambahkan emoticon, ada yang belum dan ada yang sudah. Dan di sini anggota kelompok kami. Ini dari kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan hasil proyeknya, hasil LKM-nya, ya. Untuk hasil proyeknya dari artikulasi storyline, topik ideologi tadi sudah disampaikan dari tahap pengenalan mereka itu mengobservasinya di SD di Bapandukan ya, di SD di Bapandukan. Kemudian diobservasi berdasarkan hasil dari observasi mereka membuat pemecahan masalah menggunakan media. Kenapa menggunakan media? Karena ternyata di sana untuk mengajarkan ideologi itu masih kekurangan medianya ya, sehingga mereka membuat media artikulasi storyline. Artikulasi storyline ini nantinya akan memberi semangat
ideologi, karena di sekarang ini ibaratnya banyak kasus-kasus ideologi seperti apa dari dulu ya, terorisme, kemudian ada radikalisme. Bagaimana cara untuk menangkalnya hal itu? Ya kan? Salah satunya kan tadi dengan memaksimalkan dalam pembelajaran ketika di SD kita bagaimana mengajarkan anak-anak untuk menghindari atau menjauhi hal-hal yang bersifat radikalisme. Ya, salah satunya bagaimana mengajarkannya, oh kita menggunakan media pembelajaran yang menarik sehingga nanti siswa lebih semangat, lebih materinya lebih mengena ke anak SD dengan menggunakan APWS Storyline. Gitu ya. Dari kelompok 1, teman-teman ada yang mau memberikan masukan atau tanggapan atau kritik terkait LKM-nya tadi, hasil LKM-nya, hasil dari proyeknya, silakan siapa? Ada? Mungkin dari Istiqomah. Baik, izin memberikan tanggapan mengenai proyek yang disusun oleh kelompok 1, yakni pada bagian materi tadi kan berisikan 3 video. Nah, menurut saya alangkah lebih baiknya nanti diberikan penguatan kembali terkait materi-materi tersebut, bisa berupa penyajian peta konsep ataupun mind mapping. Sebab dengan penguatan tersebut maka siswa dapat memahami ideologi bangsa secara lebih mendalam, sehingga siswa dapat memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai sejarah, budaya, dan nilai-nilai dasar yang menjadi dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, sehingga dapat membantu mereka nantinya menjadi warga negara yang lebih baik. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih dari Mbak Istiqomah. Tadi masukannya seperti itu. Bagaimana untuk kelompok 1 ini? Maka masukannya nanti bisa untuk perbaikan dari kelompok 1, Mbak Triana, Mbak Fatma, Mbak Putri, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Istiqomah atas masukannya. Untuk masukan dari Mbak Istiqomah akan menjadi evaluasi untuk kelompok kami dan akan kami perbaiki agar proyek artikel storyline kami akan menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Baik. Oke, untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil dari artikel storyline-nya, LKM-nya. Mungkin boleh kembali ke tempat duduk. Oke, teman-teman, tadi dari kelompok 1 sudah presentasi ya terkait topik ideologi proyeknya artikel storyline. Jadi untuk pertemuan berikutnya nanti mohon kelompok yang sudah maju tadi kalian masukan dari Mbak Istiqomah, kemudian nanti diperbaiki berdasarkan masukannya, karena memang di akhir tadi saya lihat belum ada kesimpulannya ya, kesimpulan dari pembelajaran terkait ideologinya untuk mengajarkan di SD-nya itu belum ada kesimpulannya. Nanti mohon ditambahkan di bagian akhir kesimpulan. Kemudian untuk berikutnya nanti pertemuan berikutnya kelompok 2 multikultural itu dipersiapkan untuk mempresentasikan draft dari proyeknya, LKM-nya dipresentasikan, kemudian draft proyeknya seperti apa, flowchart-nya seperti apa,